levelnya adalah mujtahid mutlak. Bahkan dalam satu ceramahnya ada oknum Habib yang mengatakan bahwa oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal di dunia, tapi di akhirat lebih terkenal faqih muqaddam. Kita telusuri, ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjelaskan siapa faqih al-muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Para habaib mengatakan bahwa faqih muqaddam itu levelnya adalah mujtahid mutlak. Bahkan dalam satu ceramahnya ada oknum Habib yang mengatakan bahwa oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal di dunia, tapi di akhirat lebih terkenal faqih muqaddam. Kita telusuri, ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjelaskan siapa faqih al-muqaddam. Menyusuri lembah sunyi sejarah faqih muqaddam. Dalam kitab Syamsuz Dhahirah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur yang wafat 1320 Hijriah dan Hamishi Syamsuz Dhahirah karya Dilya Shihab disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Ba'alwi atau faqih muqaddam yang wafat tahun 563 Hijriah. Disebut pula ia adalah salah seorang yang paling populer. Ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal. Ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar al-faqih al-muqaddam atau rajanya ahli fikih, dan al-ustadzul a'zam atau guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang al-muhaddis atau ahli hadis, mudarris, dosen, mursyid thariqah, dan juga seorang mufti. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain. Lihat Hamishi Syamsuz Dhahirah halaman 77. Dengan sebutan se-wow itu, Hamishi Syamsuz Dhahirah tidak menyertakan referensi sedikit pun. Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapatkan keterangan itu. Berarti tidak berimbang dong, kan gitu tuh. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum dan kisah faqih muqaddam secara khusus. Polanya hampir sama tanpa referensi. Kendati pun ada referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alwi yang masyhur, yang jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan tinggi
dari sisi riwayah dan diroyah, membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad 9 Hijriah. Semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Puluhan kitab mereka tulis seperti Khidmatul Asyirah, Syamsul Dhahirah, Al-Ghurar, Al-Mashro'urrawi, Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Uqudul Almas, Ar-Raudul Jali. Semuanya bermuara kepada kitab Al-Burqah. Manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman, terutama Hadramaut, mereka buru. Jangan sampai didahului orang lain. Lalu ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti. Jika ia memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu, lalu dicetak. Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi, maka mereka akan mencetak dengan interpolasi di sana-sini, atau akan sembunyikan atau bahkan mungkin juga dimusnahkan. Jika dan kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu. Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alwi adalah bahwa orang Yaman, terutama Hadramaut, tidak suka menulis sejarah. Untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai abad 9 Hijriah hingga hari ini, agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Seharusnya kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu, bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini. Kedustaan apalagi yang kekal selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman. Kembali kepada Al-Faqih Muqaddam. Kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Faqih Al-Muqaddam adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa ia pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam karena ia telah memiliki sifat para khulafaur rasyidin. Lihat halaman 97. Sayangnya Ali Asyakron tidak memuat satu referensi pun akan riwayat kisah itu. Ia tidak menyebut siapa yang meriwayatkannya kepadanya tentang kisah itu, atau dari kitab apa ia mendapatkannya. Padahal tidak mungkin ia menyaksikan kesepakatan ulama itu secara langsung karena jarak masa hidup antara dirinya dan Faqih Muqaddam adalah 332 tahun. Jika dalam ilmu hadis riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadis maudhu atau hadis palsu, atau disebut juga hadis makdzub, hadis tapi bohong. Seperti itulah sosok Faqih Muqaddam yang ditulis keluarga Ba'alwi. Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar nurul. Ali Asyakron meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata, kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Faqih Muqaddam, kecuali ia para sahabat dan orang yang ada nas soreh tentang keutamaannya, seperti Uwais Al-Qarni. Lihat halaman 102.
Dari ibarat ini para Ba'alwi menyatakan bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lainnya kalah dengan Faqih Muqaddam. Masya Allah. Ia juga meriwayatkan bahwa majelis Faqih Muqaddam dihadiri oleh para malaikat, para nabi dan rijalul ghaib atau wali-wali yang tidak nampak. Nabi Khidir, para wali, para orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Lihat Al-Burqah halaman 105. Ali Asyakron juga meriwayatkan bahwa para syekh yang ahli makrifat mengatakan, kami tidak mensolati jenazah kecuali Faqih Muqaddam datang setelah kematiannya ikut mensolati jenazah itu. Lihat halaman 204. Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan? Tidak ada referensi sama sekali. Paling Gus Rumel akan berkata, ada referensinya, yaitu kitab Al-Jauharus Syafaf. Jikapun Al-Jauhar itu kitab yang benar ditulis sesuai angka tahun yang tertulis, yaitu 855 Hijriah, itu adalah waktu yang satu masa dengan Al-Burqah. Apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujah sama sekali. Selain dari isinya yang hanya memuat cerita-cerita dusta, juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu. Kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumel karena ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari keluarga Ba'alwi, itu kasusnya sama dengan kitab Ar-Raudul Jali, di mana seorang dari non-Ba'alwi menjadi murid dari seorang Ba'alwi. Lalu ia disuruh menulis oleh gurunya itu. Jadi tidak bisa disebut eksternal karena sangat kering objektivitasnya. Lalu jika Faqih Muqaddam ini wafat di tahun 563 Hijriah, apakah ulama-ulama pada zamannya merepotasi sosoknya sebagai sosok kesejarahan sebagaimana hari ini kita kenal? Sayang, sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak terreportasi oleh ulama-ulama sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal, yang penuh dengan keluar biasaan baik dalam ilmu fikih maupun keramatnya. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Namanya muncul berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alwi dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Tidak ada lagi selain itu. Lalu apakah ia fiktif? Penulis ragu mengatakan sosok Faqih Muqaddam ini fiktif. Tetapi untuk mengatakan bahwa sosok kesejarahannya tidak sesuai dengan yang dikenal hari ini, penulis sangat yakin. Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif? Padahal namanya tidak terreportasi ulama di masanya. Jawabannya, karena jarak generasi antara Abdurrahman As-Sakaf yang wafat 819 Hijriah dan Faqih Muqaddam hanya 5 generasi. Abdurrahman As-Sakaf ini adalah kakek dari Ali Asyakron dan perawi bagi Al-Khatib, pengarang kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi dengan asumsi Al-Khatib ini sosok histeris dan benar ia menulis kitab Al-Jauharus Syafaf, maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya sampai Faqih Muqaddam. Jarak 5 generasi itu toleratif bagi sebuah pengakuan nasab, karena hari ini pun banyak orang yang masih bisa menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi. Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya, sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah menyebut tentang sosoknya. Dengan tahun wafat
855 Hijriah. Maka toleransi nasab Ba'alwi itu turun kepada Ali Asyakron sampai 4 generasi ke atasnya, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sohib Budar, wafat 709 Hijriah. Kelima nama ini pun ya tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang semasa dengan mereka, seperti kitab Al-Ashiri, kitab Al-Ashiri 709 Hijriah, As-Sabatul Mushan 787 Hijriah, Umdatut Thalib 828 Hijriah, dan An-Nafhah Al-Ambariyah 880 Hijriah. Semua kitab itu walau sebagiannya ditulis oleh orang Yaman, tetapi sama sekali tidak mencatat Asyakron dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ingin menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alwi dalam upaya mempertahankan nasab, yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu. Kemudian disebutkan karya itu hilang, mafqud. Misal dalam literasi Ba'alwi disebutkan bahwa Ibnu Inabah yang wafat 828 Hijriah menulis kitab tentang nasab Ba'alwi, tetapi kemudian disebut kitab itu hilang. Ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di Tarim. Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab abad ke-9 yang terkenal. Ia mempunyai kitab Umdatut Thalib. Dalam kitab itu ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya, tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sungguh sangat mengherankan jika disebut ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatut Thalib, karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya. Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan seorang penulis. Jikapun akan menulis Ubaidillah dan keturunannya secara luas, seyogyanya Ibnu Inabah menyebut terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu kemudian dalam kitab khususnya itu akan disebutkan seluruh keturunannya. Nyatanya dalam kitabnya yang muktabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anak lainnya juga disebut. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab yang khusus menerangkan nasab Ba'alwi? Jawabannya, penulis tidak yakin dengan ketidakyakinan yang besar. Juga Ibnu Hisan yang wafat 818 Hijriah. Ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal, kitab Tarikh Ibnu Hisan. Lalu kitab ini ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dalam muqaddimahnya, Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah Faqih Muqaddam, tetapi kitab itu hilang. Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisan mempunyai kitab yang khusus menerangkan Faqih Muqaddam? Jawabannya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habsyi adalah kitab Tarikh Syambal. Ada apa dengan Tarikh Syambal? Tarikh Syambal adalah kitab sejarah Hadramaut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habsyi sendiri. Katanya karya Syekh Syambal Ba'alwi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab Tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana sini. Itulah apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan kita semua.
bahwa sekelumit sedikit tentang Faqih Muqaddam. Terserah pemirsa semua mau mengatakan Faqih Muqaddam itu tokoh fiktif atau rekayasa dari Pak Alwi, silahkan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.